tadi pelajaran siapa nak? Matematika wajib Bu, sama Ibu Rika. Oke, sama Ibu Rika. Udah selesai pelajarannya? Atau tadi izin sama Ibu Rika ke sini? Enggak, pelajarannya udah selesai. Udah selesai, Latihannya ya? alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah. Tadi Rasya sehat ya? Minggu depan itu kalau nggak salah kalian ada ujian ya? Betul. Nah kan minggu depan ada ujian, jadi harapan ibu untuk Nak Rasya ya, sekarang kesehatannya itu benar-benar harus dijaga gitu ya, kayak makannya yang rutin, terus minum air putih juga ya, jangan sampai sakit karena minggu depan kan ujian. Jadi harus fit badannya ya untuk persiapan ujian. Semoga ujiannya berjalan dengan lancar ya. Oke ya. Gini ya, Nak Rasya datang menemui ibu itu mau apa? Saya mau bimbingan konseling Bu, mengenai kegiatan saya di sekolah dan komunitas saya. Iya, boleh banget ya. Sebelumnya ibu ucapkan terima kasih banyak gitu ya kepada Nak Rasya yang mungkin sekarang datang menemui ibu itu ya datang dengan sukarela gitu ya, tanpa ada paksaan dari siapapun kan? Ya Bu. Oke, ibu ucapkan terima kasih banyak ya. Nak Rasya di sini sudah mempercayai ibu untuk menjadi ibaratnya menjadi pendengar ya, pendengar Nak Rasya nanti ketika Nak Rasya menyampaikan permasalahan yang Nak Rasya sekarang alami gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin nanti Nak Rasya boleh ya ceritakan ke ibu itu semuanya ya, apapun insya Allah akan ibu terima, dan Nak Rasya boleh bercerita seluasa mungkin ya, artinya nggak usah ada yang ditutup-tutupin, terus jangan ragu-ragu untuk diceritakan ke ibu. Nah nanti kalaupun ada hal-hal yang bersifat pribadi dari Nak Rasya, mungkin di sini ibu akan merahasiakannya ya, 100% akan dirahasiakan. Jadi Nak Rasya nggak boleh ragu-ragu menceritakannya atau takut tadi ya. Nah, bisa ya? Bisa Ibu. Oke, bisa. Sebelum kita lanjut, Nak Rasya sudah siap ya untuk melaksanakan konselingnya? Sudah Ibu. Sudah siap. Oke, sebelumnya boleh diminum dulu ya air putihnya ya, biar nggak terlalu tegang ya. Kita santai-santai aja, nggak usah terlalu tegang. Oke, relax. Nah, sebelumnya duduknya nyaman nak? Nyaman tuh. Nyaman ya? Nyaman ya? Oke, kalau nyaman, ibu mungkin mohon maaf ya apabila ada keterbatasan ruangan karena memang cuacanya sedikit panas ya, sedikit panas, terus ya kita pakai ruangan seadanya gitu ya, karena keterbatasan ruang tadi. Seharusnya konseling individunya kan ada ruang khusus gitu ya, tapi karena masih belum memungkinkan untuk dipakai, insya Allah di sini saja ya. Oke, nggak apa-apa ya untuk di sini ya. Oke, kalau nggak apa-apa, mungkin Nak Rasya boleh relax ya, duduknya relax aja, jangan tegang, terus duduk senyaman mungkin. Mau seperti apa senyaman mungkin ya duduknya. Sekarang gimana posisinya, sudah nyaman? Sudah nyaman ya. Oke, kalau sudah nyaman, mungkin boleh diceritakan Nak, sebenarnya apa yang membuat Nak Rasya itu datang ke sini menemui ibu gitu. Untuk beberapa hari belakangan, dan bukan cuma beberapa hari belakangan, ini rasa kejanggalan ini dimulai ketika Rasya masih menjadi siswa kelas 10 di semester 1. Awalnya Rasya mengikuti ekstrakurikuler paskibra karena Rasya ingin menjadi seorang paskibraka. Pada awalnya Rasya kira menjadi anggota paskibra, terutama di Semanggi ya, sekolah favorit dan juga sekolah peringkat pertama di Provinsi Bengkulu. Tentunya ekstrakurikuler bahkan di paskibra itu kualitasnya sudah sangat bagus, dan Rasya percaya bahwa jika Rasya masuk ke dalam ekstrakurikuler itu, kualitas diri Rasya juga akan meninggi dan juga lebih disiplin. Tapi malah ketika masuk ke bulan ketiga dan latihannya sudah mulai intensif setiap hari, Rasya menjadi kurang fokus dalam pelajaran, kegiatan KBM-nya terganggu, dan mobilitas Rasya di sekolah bahkan sudah tidak fokus lagi. Jadi Rasya suka terlambat datang ke sekolah, tugas Rasya juga sering menumpuk, dan bahkan guru-guru juga tidak suka dengan cara berpakaian anak paskibraka itu sendiri. Karena dulu kami dikenal menggunakan baju yang lumayan ketat ya Bu, dan itu sebenarnya melanggar aturan sekolah. Jadi Nak Rasya merasa beberapa bulan ini itu ya, merasa sering terlambat gitu ya datang ke sekolah ya. Nah kira-kira Nak Rasya tadi sering datang terlambat tuh, kira-kira dari Nak Rasyanya itu apa sih penyebabnya gitu, selain yang disampaikan tadi ya? Mungkin karena Rasya tadi kan sudah mengikuti ekstrakurikuler paskibra juga ya, jadi Rasya ya pasti ada dorongan untuk
lebih disiplin gitu ya berangkat ke sekolah, tapi nyatanya tadi ada keterlambatan itu makin sering gitu kan. Kira-kira dari permasalahan itu apa penyebabnya, Ra? Seperti yang Rasya katakan tadi Bu, masalah utamanya ini ada pada jadwal latihan paskibra ini. Karena jadwal latihan yang terlalu padat dan bahkan terlalu memaksakan ya untuk anak-anak yang baru masuk ke tingkat SMA, terutama kelas 10 semester 1. Mobilitas Rasya benar-benar terganggu karena pada saat Rasya latihan, tingkat produktivitasnya itu terlalu tinggi Bu. Jadi mungkin karena Rasya masih belum terbiasa, akhirnya Rasya mudah lelah dan kegiatan KBM-nya terganggu. Oke, jadi lebih ke Rasya tuh sekarang kesulitan untuk memanajemen waktu ya. Jadi terlalu sibuk itu tadi, kadang mungkin terlalu banyak beristirahat atau disibukkan dengan agenda yang tadi, paskibra tadi. Jadi pagi sering bangun kesiangan berarti ya, karena kecapean itu tadi ya. Sebelumnya kalau datang ke sekolah sering diantar sama orang tua atau pakai kendaraan sendiri? Rasya nggak bisa pakai kendaraan sendiri, jadi setiap hari diantar. Diantar sama ayah, Ada sama sama kakak. Oke. Tadi ya Rasya berarti sering terlambat. Nah kira-kira dalam bulan ini udah berapa kali Rasya terlambat? untuk bulan ini karena Rasya sudah menjadi seorang paskibraka dan latihannya itu nggak terlalu seketat kemarin. Jadi Rasya juga punya waktu istirahat yang lebih dan alhamdulillah pada bulan ini Rasya belum terlambat. Terlambat. Dari bulan sebelumnya sudah ada? Sudah sekitar berapa kali Rasya? 4. Sekitar 4 kali ya enggak ya? Sebenarnya poin terlambat itu 10 poin ya terlambat. Nah kalau misalkan dikalikan 4 dalam 1 bulan, poin Rasya sudah berapa? Udah 40. Sudah 40, belum digabungkan mungkin ketika Rasya ada poin yang lain ya, misalkan bukunya panjang atau roknya agak span dikit, biasanya itu jadi permasalahan juga ya di sekolah ya, yang nggak sengaja ternyata tercatat gitu ya sama guru BK atau guru-guru yang lain, akhirnya nambah poin Rasya tadi ya, jadi yang tadinya 40 karena poin terlambat jadi nambah-nambah lagi. Nah kira-kira coba Rasya pikirkan, kira-kira dengan Rasya sering terlambat itu tadi nanti dampaknya gimana untuk sekolah Rasya? Mengenai dampaknya, terutama karena Rasya ini masih anak SMA ya Bu, poin itu termasuk sanksi yang diberikan pada siswa yang melanggar peraturan di sekolah, dan tentunya mau itu sanksi apapun yang diberikan itu sebenarnya wajar didapatkan oleh siswa karena siswa sendiri melakukan kesalahannya. Jadi menurut Rasya siswa sebaiknya jangan terlalu berbuat masalah lah, misalnya mencuri baju atau melakukan tindak-tindak kriminal lainnya seperti mencuri atau apapun itu. Betul ya. Di situ tadi ya sebenarnya Rasya sudah mungkin mempunyai keinginan ya untuk berubah gitu ya dari yang tadinya terlambat, ya kira-kira gimana cara dari Rasya untuk tidak terlambat lagi? Seperti yang Ibu katakan tadi, Rasya punya masalah dalam manajemen waktu. Karena Rasya sudah bukan lagi anggota paskibra yang terlalu aktif, jadinya Rasya sudah mulai memanajemen waktu Rasya sekarang, seperti mengatur waktu tidur. Untuk waktu tidur sendiri, Rasya tidak pernah lagi tidur di atas jam 10 atau bahkan jam 9. Dan untuk tugas, Rasya tidak pernah lagi untuk menumpuk-numpuk. Sebisa mungkin jika tugas diberikan pada hari itu juga Rasya kerjakan. Dan untuk masalah dengan guru, Rasya bisa mungkin menjalin komunikasi yang baik dengan guru, dan bila ada masalah apapun itu, Rasya akan coba meminta bantuan dengan bimbingan konseling juga untuk memperbaiki hubungan Rasya dengan guru-guru mata pelajaran tersebut. Oke, sudah sangat baik gitu ya apa yang tadi Rasya sampaikan. Semoga bisa diimplementasikan ke depannya ya sama Rasyanya ya. Untuk sekarang posisinya sudah mulai Rasya jalani untuk tadi sudah perubahannya sudah ya. Gimana rasanya sudah coba menjalani itu? Di bulan ini tadi Rasya bilang belum ada keterlambatan ya, artinya sudah cukup bagus berarti ya? Ya sudah cukup bagus ya dilaksanakan ya? Sudah. Oke, kalau misalkan sudah cukup bagus, boleh Ibu kasih saran? Boleh. Oke, Ibu mungkin sedikit kasih saran ya, terasa ya kalau misalkan ini Rasya agak kesulitan untuk memanajemen waktu, itu boleh dibuat schedule-nya. Nah, biasanya anak-anak sekolah tuh pasti punya ya schedule ya, karena kalian kan ada jadwal tuh, misalkan mulai dari bangun tidur kalian mau ngapain, itu boleh dicatat supaya tidak lupa gitu ya. Kadang kita tuh sudah ada schedule-nya, terus kadang hari ini kita mau ngapain tuh udah tahu ya, tapi sekarang itu tadi karena tidak ada schedule, jadi kita lupa gitu ya, lupa apa yang mau
kita laksanain. Misalkan nanti siang mau ada latihan paskibra, ya sekiranya dibuat schedule kan biar nggak lupa, biar kalau Rasya mau tidur nanti tengok jadwalnya gitu ya saya. Oke. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan ke Ibu? Mengenai permasalahan yang tidak bisa manajemen waktu ini, sebenarnya ini bukan cuma berdampak pada kegiatan belajar mengajar Rasya di sekolah, mobilitas Rasya jadi kurang, bukan hanya pada komunikasi bersama guru, tapi juga dengan hubungan sama teman ke kelas. Rasya juga bingung kenapa ya teman-teman di kelas itu suka menjauhi Rasya. Pada saat Rasya ini masih belum terpaku ke KBM karena masih terlalu sibuk latihan paskibra, itu Rasya bingung kenapa ya terus menjauhin. Contoh dijauhinnya tuh gimana Rasya? Misalnya untuk pemilihan kelompok itu biasanya guru membiarkan kita memilih kelompok sendiri kan Ibu. Itu biasanya anggota-anggota paskibra lain seperti Rasya yang di kelas dulu itu masih banyak yang belum mendapatkan kelompok juga, akhirnya kelompoknya isinya cuma itu aja Bu. Rasya jadi kesulitan gitu ya untuk mendapatkan kelompok ya kadang ya. Itu dialaminnya baru-baru ini atau dulu? Dulu Bu. Dulu ya, sekarang enggak lagi. Alhamdulillah sekarang hubungan Rasya dengan teman Rasya semuanya udah bagus. Oke, mungkin itu tadi ya karena ya temennya agak risih gitu kan. Kalau misalkan Rasya terlalu sibuk, kadang kalau pemilihan kelompok itu mungkin ya itu tadi takutnya Rasya nggak bisa untuk bantu mereka di kelompok gitu ya. Oke, iya sebenarnya Ibu juga ada ya dari hasil yang kemarin itu kan ada untuk sebar angket sosiometri ya kemarin ya. Yep. Nah dari hasil yang kemarin itu ternyata ada beberapa yang memang nama Rasya itu muncul gitu ya, seperti Rasya itu agak ya apa ya kurang disenangi di kelas, tapi mungkin dari alasannya yang dibaca itu ya karena itu tadi ya karena mungkin Rasya sering apa ya sering mengganggu aktivitas teman di kelas gitu ya. Contohnya apa nak kalau Ibu boleh tahu? Sebenarnya Rasya juga gak nyadar Bu kalau misalnya Rasya itu mengganggu teman, karena Rasya pikir dengan Rasya mendekati mereka, membuat canda-candaan lucu, tapi Rasya ternyata tidak tahu waktu yang pas untuk melakukan itu. Contohnya saat ada guru di kelas sedang mengajar atau sedang diberikan waktu untuk mengerjakan tugas, Rasya bukannya mengerjakan tugas, Rasya malah mengganggu teman-teman lain. Dan di saat sudah waktu-waktu mepet mengumpulkan tugasnya, Rasya malah menconteksinya anak-anak yang ranking, dan itu ternyata Rasya baru sadar itu benar-benar gak bagus. Ya berarti Rasya tuh mungkin tipe orang yang humoris ya, maunya tuh bermain terus gitu, tapi terkadang tuh bermainnya tidak sesuai tempat dan waktunya gitu kan, jadi kurang tepat, akhirnya membuat teman-temannya agak kesal juga gitu ya, karena kadang temannya mau fokus, ternyata Rasyanya mau main-main gitu kan. Nah untuk sejauh ini kira-kira menurut Rasya sifat yang seperti itu bagus nggak, misalkan untuk Rasya maupun untuk kelas gitu, bagus nggak? Awalnya Rasya kira sifat Rasya ini biasa aja Bu, tapi semenjak Rasya ketemu orang yang sifatnya sama kayak Rasya, dan Rasya juga udah mulai berubah ya, nggak kayak dulu lagi, ternyata emang ngeselin ya Bu, dan benar-benar nggak bagus sikapnya, terutama buat orang-orang di sekitar, itu mengganggu mobilitas dan kegiatan KBM kita di kelas. Nah, kan tahu tuh tadi sifat yang seperti itu tidak baik gitu kan dilakukan. Jadi untuk kedepannya dari Rasya gimana maunya? Untuk kedepannya tentu mau berubah sih Bu, bukan cuma demi kebaikan Rasya tapi juga demi kebaikan teman-teman Rasya dan untuk kenyamanan bersama di area sekolah juga. Oke, udah cukup bagus ya tadi ya Rasya keinginannya untuk benar-benar mau berubah gitu kan perilaku Rasya tadi. Ya semoga kedepannya Rasya bisa ya mengimplementasikan itu baik di kelas maupun di lingkungan Rasya lah, di mana Rasya berada ya. Semoga aja seperti itu. Nah sebelumnya mungkin Ibu mau minta tolong ya sama Rasya, nanti kita buat kontrak perilaku, jadi silakan ditulis nanti ya Nak ya, nama, kelasnya Rasya dari kelas berapa? 11 MIPA 6 11 MIPA 6. Nah boleh ya ditulis ya Rasya, nama, kelas. Banyak banget ya.
Boleh Ibu, silakan. Boleh Ibu minta tolong dibacakan, Rasya? Saya dengan ingin menyatakan, yang pertama, saya akan berubah perilaku diri saya seperti mengganggu teman di kelas KBM, dan yang kedua, mematuhi aturan-aturan yang diberlakukan di sekolah. Bila saya melanggar kontrak ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa polling dan lain-lain. Ibu izin menandatangani ya. Karena tadi Ibu sudah sampaikan ya bahwasannya kegiatan konseling individu kita ini kurang lebihnya hanya berjalan 45 menit ya, karena kita sudah di penghujung waktu. Jadi mungkin dari Nak Rasya gimana perasaannya setelah sudah melaksanakan konseling dengan Ibu, gimana perasaannya sekarang? Awalnya Rasya kira karena BK ini suka dicap seperti polisi sekolah atau anak-anak yang masuk ruang BK ini hanya buat anak-anak bermasalah. Dan Rasya pikir karena Rasya termasuk anak-anak bermasalah juga ya, walaupun sekarang mungkin tidak terlalu bermasalah seperti dulu. Jadi Rasya memang wajar masuk ke dalam sini, namun tidak seperti dibayangkan Rasya. Ternyata BK ini bukan cuma polisi sekolah atau yang suka merazia-razia gitu Bu, tapi juga bisa menjadi tempat buat siswa bercerita, meminta saran, dan juga meminta saran untuk seperti masuk perguruan tinggi atau saran untuk memperbaiki hubungan dengan guru, dengan teman, atau masalah apapun itu sebenarnya bisa dikonsultasikan di BK sendiri. Dan guru BK itu sebenarnya tidak seperti tanggapan murid ya Bu, guru BK itu nggak ada yang ngeri kok. Contohnya saya juga nyaman cerita sama Ibu, dan saya senang setelah saya melakukan bimbingan konseling dengan Ibu hari ini. Saya harap saran yang Ibu berikan dapat berubah bagaimana keadaan saya di sekolah dan hubungan saya dengan teman-teman saya juga. Berarti sudah cukup lega ya. Tadi sudah cerita, terus tadi juga Rasya sudah mempunyai masukan dan saran pokoknya untuk solusi ke depan Rasya itu mau ngapain. Rasya juga tadi sudah disampaikan ya. Semoga apa yang menjadi solusi tadi itu bisa Rasya lakukan untuk perbaikan diri Rasya ke depannya ya. Karena kita sudah di penghujung kegiatan, Ibu ucapkan terima kasih banyak ya kepada Nak Rasya yang sudah mempercayai Ibu gitu ya untuk sebagai pendengar cerita Rasya hari ini, terus coba membantu mengatasi masalah dari Rasya. Alhamdulillah Ibu cukup senang gitu ya kalau Rasya mau percaya sama Ibu gitu ya. Dan mungkin Ibu kan di sini kita sudah melakukan konseling individu gitu ya. Jadi Ibu di sini juga pengen melihat perkembangan dari Nak Rasya ke depannya gitu ya. Mungkin nanti kita akan coba bertemu lagi gitu ya, terus melaksanakan konseling lagi dan ya agak rileks lagi ya, seperti kurang lebihnya seperti hari ini. Kira-kira kalau misalkan waktunya di minggu depan bisa ya di jam yang sama ya, bisa ya. Oke, Ibu nanti akan follow up lagi keseluruhan Rasya satu minggu ini. Kalau misalkan nanti sudah ada perubahan ya alhamdulillah gitu ya. Jadi mungkin kalau memang sudah terselesaikan kita tidak akan melaksanakan konseling lagi, dan semoga Rasya juga tidak ada masalah-masalah lagi ya di sekolah kayak terlambat, terus dapat poin-poin yang lain gitu.